Sebagai masyarakat kelas bawah, Eni paham betul apa itu kemiskinan dan ketidakadilan. Bantuan sosial untuk mengisi perut di kala pandemi malah dikorupsi. Kayak ada rencana apa sih ya? Kayak pembunuhan massal, ya kan gitu. Ya biarin aja nih orang miskin pada mati nih dengan menerima makan bantuan yang tidak layak itu gitu. Kayak sarden juga gitu. Jangan kok kita manusia, kucingnya dikasih nggak doyan gitu. Justru di situ negara melalui tangan-tangannya, melalui petugas-petugasnya, melalui aparatur-aparatur negaranya, justru di situ mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya untuk diri dia pribadi. Terlepas dari kasus bansos, mereka yang pernah dipenjara kasus korupsi kini maju di pemilu 2024. Selama ini yang ICW pantau, ternyata para mantan terpidana korupsi yang nyalek tersebut diberikan nomor urut unggulan oleh partai politik. Nomor urut 1, nomor urut 2. Yang selama ini diyakini oleh masyarakat sebagai nomor yang sakral ketika pemilu. Maka dari itu pertanyaan lanjutannya adalah, apakah orang-orang yang pernah berkhianat atas mandat masyarakat, orang-orang yang pernah melanggar hukum, orang-orang yang pernah mendekam penjara adalah orang-orang yang diunggulkan oleh partai politik? Saat pertanyaan itu dilontarkan, pertanyaan lain tentang transparansi keuangan dan akuntabilitas partai politik kini santer dibicarakan. Ini memang momen yang pas untuk membahasnya. Dan dari bahasan itu, ada yang menggaungkan reformasi partai politik. Jadi tidak semua partai politik mau loh menerima kenaikan bantuan negara. Mereka nggak mau sepenuhnya. Karena apa? Kalau 100%, ya mereka harus buka semuanya kan? Diaudit semuanya, mereka nggak mau. Gagal menggugat Juliari Batubara, Eni tak putus asa. Melalui jaringannya, ia mencalonkan diri agar bisa duduk di kursi legislatif. Warung ini. Hah? Iya nih, orang tetangga kita enggak ngobrol. Boleh ngobrol bentar ya Bu ya? Iya, Bu. Saya Eni Bu, saya dari JRMK, Jaringan Rakyat Miskin Kota. Kita memang organisasi rakyat yang mendampingi kampung-kampung miskin lah gitu ya. Itu kata pemerintah kita miskin, tapi kita nggak mau dibilang miskinnya Bu. Tapi pemerintah selalu bilang kampung-kampung kumuh, kampung miskin ya gitu. Nah kita memang biasa dampinginnya kayak gitu Bu. Termasuk PKL kita juga dampingin. Nah, hari ini kita ingin menggali persoalan. Saya pengen tahu, Ibu tinggal di sini udah lama. Ini rumah Ibu sendiri. Kontrak. Ibu ngontrak, oke. Udah lama ya Bu ya. Nah kalau boleh saya tanya, selama Ibu kalau JRMK targetnya adalah bagaimana kami bisa menjadi perwakilan kawan-kawan kampung gitu loh. Ini saatnya orang kampung itu sendiri mencalonkan diri. Orang kampung. Jika narasi ini tidak berlebihan, bagaimana orang kampung membiayai kampanyenya? Oke, Ibu siapa Bu? Ibu Mila. Suaminya? Ada lagi yang bisa milih? Semuanya murni koperasi yang membiayai, organisasi artinya. Jadi tanggung jawab saya nanti kepada organisasi, kepada koperasi, tidak kepada siapa-siapa yang membiayai saya, kayak yang umumnya ya kan gitu. Bansos ya Bu. Oke, terima kasih Bu Mila. Jangan lupa dukungannya buat saya. Terima kasih. Sini ya berarti ya. Mana? Bagi masyarakat sekitar Jakarta dan kalangan aktivis, banyak yang mengenal Eni dengan ragam latar belakang. Seperti keterlibatan kontrak politik di Pilgub 2017, turut menggugat masa jabatan gubernur ke MK, serta kepesertaannya di banyak organisasi seperti JRMK.
Tapi ini bukan tentang masa lalu Eni. Ini tentang bagaimana Eni dan caleg lain membiayai kampanyenya. Dan ceritanya sedikit panjang. Eni dan caleg lain, mereka berasal dari elemen masyarakat. Untuk sampai sini, ia harus masuk ke partai politik. Di partai politik, ia digodok untuk siap bertarung di pemilu. Kita telah mengubah sistem pemilu sejak 2004. Dari proporsional tertutup menjadi proporsional terbuka. Artinya, kita memilih keterwakilan secara langsung. Agar kita mendapat suara terbanyak, kampanye pun dilakukan. Mereka harus mengkampanyekan dirinya sendiri dan partai politiknya. Kecuali untuk calon anggota DPD dan kepala daerah dari jalur mandiri, tak perlu mengkampanyekan partai politik. Di proporsional terbuka ini yang kampanye ini caleg. Ya. Sementara pendanaan politik ini masih mengandalkan, mengasumsikan sebetulnya pada sistem proporsional tertutup, di mana yang melaporkan itu partai politik. Ini dua hal berbeda. Yang wajib lapor partainya, sementara yang paling banyak belanja adalah calegnya. Begini maksud penjelasan Danang. Pada pemilu langsung ini, memungkinkan pihak luar untuk menyumbang kebutuhan kampanye. Syarat dan ketentuannya bisa merujuk ke Undang-Undang Pemilu Nomor 7 Tahun 2017 serta PKPU Nomor 18 Tahun 2023. Mulai batas maksimum sumbangan, siapa yang boleh dan tidak boleh menyumbang, hingga bagaimana proses laporan ini dibuat dan dilaporkan, baik dalam bentuk uang, jasa, hingga barang. Di sini celakanya. Saat kampanye Capres-Cawapres, pasangan calonlah yang mengelola penerimaan dan pengeluaran. Akan tetapi, di kampanye DPR, DPRD provinsi, dan kabupaten atau kota, saat mereka melakukan kegiatan sendiri, yang wajib melaporkan justru partai politik. Kandidat dengan modal besar, dia bisa belanja iklan, dia bisa belanja membentuk tim sukses dalam jumlah besar, gitu ya, dan menjangkau pemilih di makin banyak daerah. Saat pemilu 2019, seluruh partai politik telah melaporkan biaya kampanyenya. Begitu dengan laporan sementara pemilu saat ini. Tapi kita nggak pernah tahu dari mana duit dari partai politik, siapa nyumbang berapa, ya, si A nyumbang ke siapa, gitu tidak pernah tahu. Dan kalaupun dan partai sendiri juga tidak terbuka, karena tadi seakan-akan bahwa publik dia sebagai objek satu, dan yang kedua partai kayak perusahaan keluarga, sistemnya ownership, sehingga tidak seakan-akan tidak memiliki kepentingan untuk membuka itu kepada publik. Padahal itu kan partai politik itu sebagai badan publik yang dia memiliki kewajiban untuk terbuka dan memberikan informasi kepada publik. Lebih detail lagi, di dalam aturan KPU, setiap penyumbang wajib mencantumkan identitasnya secara detail, termasuk dari mana asal dana yang disumbangkannya. Transparansi ini yang dibutuhkan oleh KPU. Dan secara aturan, tidak ada kewajiban bagi KPU untuk membuka kepada publik. Ini yang kemudian membuat sebetulnya pentingnya untuk mengatur dana kampanye. Ini kita ngomong yang legal ya, belum lagi ngomong yang ilegal.
ya pada akhirnya sistem politik kita dan sistem pemilih kita itu pada akhirnya hanya mampu menghasilkan partai-partai yang besar atau partai-partai yang dengan orang-orang yang kaya gitu, yang pada akhirnya bertahan dalam sistem politik kepartean ya di demokrasi kita. Dan pada akhirnya ya oligarki lah yang mampu kemudian masuk dan berlenggang dan menguasai partai-partai politik, bahkan kemudian ikut berkontestasi dalam sistem pemilu dan meramaikan sistem demokrasi kita hari ini. Karena kemudian bantuan dana kampanye itu tidak free ya, tidak gratis. Tidak gratis artinya mereka yang memberikan donasi, mereka yang memberikan sumbangan ini, tentu mereka mengharapkan kembalian ya. Jika memang donasi ini diduga tidak gratis, mungkin bisa dikaitkan dengan ini. Calon Wakil Presiden Ma'ruf Amin yang juga Ketua MUI. Ma'ruf juga tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariah di sejumlah bank seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, Bank Mega Syariah, dan Bank Muamalat. Itu belum termasuk Dewan Pengawas Syariah di 3 perusahaan asuransi, Mega Insurance, Bringin Life, dan BNI Life Insurance. Di Bank Muamalat, di mana Ma'ruf tercatat sebagai Dewan Pengawas Syariahnya, baru-baru ini hendak mendapat bantuan modal dari sebuah konsorsium yang salah satunya bernama Links Asia. 3 nama di perusahaan investasi asal Singapura itu sendiri juga tidak jauh dari lingkaran bisnis batubara. Rizal Rishad pernah tercatat sebagai pendiri PT Brau Coal Energy yang menambang di Kalimantan Timur. Jamal Atamimi adalah komisaris di PT Toba Bara Sejahtera. Sementara Diki Yordan adalah direktur di Toba Bara. Saja di 2019 misalkan KPK berhasil dilemahkan sedemikian rupa ya, lembaga yang selama ini melakukan pengawasan yang sangat dekat dengan masyarakat dan menjadi tumbuhan masyarakat dalam hal-hal yang korupsi, mengawal agenda-agenda reformasi, salah satunya itu kan pemberantasan KKN, itu dilemahkan sedemikian rupa sehingga tidak ada lagi lembaga pengawas dalam sektor-sektor pengelolaan di isu sumber daya alam maupun pengelolaan di isu-isu yang lain. Kedua adalah Undang-Undang Cipta Kerja gitu. Undang-Undang Cipta Kerja itu undang-undang yang menyangkut hajat hidup barak, kalau bahasa teman-teman grassroots kan ini soal perut ini kan, soal kerjaan, soal perut gitu kan. Konsekuensi dari Undang-Undang Cipta Kerja itu menyertakan proyek pembangunan atau keuntungan-keuntungan pengusaha atau perusahaan gitu ya, yang menginginkan Undang-Undang Cipta Kerja ini sah gitu. Nah itu bukti konkretnya gitu. Karena dinilai bias kepentingan umum, hanya kelompok tertentu saja yang diuntungkan, penolakan masif terjadi di berbagai daerah. Nah ini yang akhirnya menjadi semakin rumit. Kalau dulu itu di zaman Orde Baru ya, kekuasaan melakukan perselingkuhan dengan pengusaha. Tapi hari ini pengusaha itu pemilik kekuasaan. Lalu, bagaimana menyikapi situasi ini? Kenapa demokrasi kita tuh tidak terlalu akseleratif gitu ya sejak reformasi gitu ya. Itu salah satunya karena aspek di dalam demokrasi yang penting bernama partai politik itu gagal direformasi gitu. Teman-teman dari Direktorat Jenderal Melalui peringatan Hari Anti Korupsi, Transparansi Internasional Indonesia atau TII mengeluarkan kajian reformasi partai politik dari segi pembiayaan partai politik. TII mendukung agar seluruh partai politik dibiayai sepenuhnya oleh negara.
Saat ini keuangan partai politik didapat dari 3 sumber. TII mendorong agar semua ini dibiayai oleh negara. Sebab, jika merujuk ke data yang disampaikan TII, bantuan pemerintah ke partai politik tak sampai 20% dari kebutuhan partai politik. Lalu bagaimana dengan biaya kampanye? Itu proposal kita ya, proposal kami ya, artinya bantuan negara itu bukan cuma untuk partai politik, tapi juga pendanaan kampanye. Jadi capres, kandidat gubernur, kandidat wali kota, bupati, itu tidak berutang kepada bohir, tidak berutang kepada pengusaha, tidak berutang kepada donor-donor besar. Harusnya mandornya negara, harusnya bohirnya negara, gitu kan. Dengan bentuk apa? Dengan bentuk bantuan untuk kampanye. Kenapa kita nggak gampang gitu mensimulasikan, loh BUMN aja serugi-ruginya mau dibantu negara. Partai politik ini penting banget loh buat pemerintah yang lebih baik. Kenapa kita nggak mengizinkan negara untuk nambah subsidinya? Gitu. Nah tentu kami menyertakan persyaratan gitu. Jadi peningkatannya jangan sekonyong-konyong langsung ditingkatin, tapi menyertakan perbaikan laporan keuangan, transparansi dan akuntabilitasnya gitu. Saya kan ngeri nih, capres kesana kemari pakai pesawat private jet. Duit dari mana ini? Justru negara harus hadir di situ. Jangan dibiarkan ini berjalan apa adanya. Sudah saatnya masyarakat itu memiliki kesadaran politik. Bukan berarti ya kesadaran politik dan masyarakat berpolitik itu harusnya ikut dalam partai politik, tapi masyarakat harus mulai lebih tahu dan memahami bagaimana sistem kerja politik, sehingga dia tahu apakah ada yang salah dengan sistem pemilu kita, apakah ada yang salah dengan sistem kepartian kita, apakah ada yang salah dengan pengambilan kebijakan yang dia dilahirkan dari proses-proses pemilu. Maka usulan pembiayaan partai politik oleh pemerintah bisa jadi opsi dari ini semua. Harapannya tak ada lagi bohir-bohir atau pendana gelap untuk kepentingan sendiri. Tapi sejauh apa wacana ini digaungkan ke publik, pemerintah atau bahkan ke partai politik itu sendiri? Jadi tidak semua partai politik mau loh menerima kenaikan bantuan negara, malah di dalam pembahasan terakhir mereka minta ya kalaupun dibantu 50% saja dah. Mereka nggak mau sepenuhnya. Karena apa? Kalau 100%, ya mereka harus buka semuanya kan, diaudit semuanya, mereka nggak mau. Jadi pemimpin partai nggak mau kehilangan ini, bohir-bohir partai nggak mau kehilangan peran. Selama ini mereka mendanai kegiatan partai, tiba-tiba diambil oleh negara kan mereka ya aktivis biasa ngapain jangan dengar bohir kan negara bantu kan gitu. Jadi itu membuat kemudian partainya juga tidak demokratis. Jika ada partai politik yang menolak usulan pembiayaan dari pemerintah, konsekuensi aturan ini yang harus ditanggung Eni Rohayati untuk kampanye. Paling ada acara, misalnya acara konsolidasi caleg hadir, kita kontribusi buat konsumsi paling 100.000, iya. Dan itu kadang organisasi yang bayarin. Aku nggak punya duit, ya udah, nggak ada, saya nggak ada. Ini makin lama makin kesini makin berat ya, karena kemudian masyarakat memandang ya politik itu bagi-bagi uang gitu kan. Jadi kalau nggak ada bagi-bagi uang ya tidak akan berpartisipasi dalam politik gitu ya. Bahkan kemarin saya bareng dengan salah satu partai bagi-bagi MUK. Wah salaman. Tapi alhamdulillah si pembagi MUK ikut ke kita. Anak-anak muda ada 6 orang. Saya bilang kalian kasih MUK, ketika warga yang kamu kasih MUK itu ada masalah, kira-kira kamu datang nggak? Sekarang kamu datang minta suara dia. Tapi saya hari ini datang nggak bawa MUK, saya nggak bawa minyak, saya nggak bawa beras. Saya membawa penyadaran politik. Apa dong Bu? Besok pagi kita akan datang ke Kementerian Perekonomian, kita daftarkan tanah. Mau nggak tanahnya sertifikat? Mau. Kita lawannya dengan program. Gitu. Alhamdulillah itu pembawa MUK ikut kita. Ikut saya data kemarin, 6 orang. Gitu.
Pak, pendapat kakak tentang partai politik Indonesia itu bagaimana? Sebenarnya kalau untuk ngelihat di tahun sebelumnya dan tahun ini, menurut saya sebenarnya lagi kacau balau deh kayaknya. Mungkin banyak yang melakukan politik uang kayak gitu. Kalau dibenahi sih susah sih kalau emang untuk membenahi partai politik di Indonesia ya, karena emang udah dari turun temurun. Terus juga yang perlu dibenahi adalah salah satunya dinasti. Itu menurut saya itu amat sangat perlu dibenahi. Karena agak sayang ya, maksudnya agak disayangkan karena kita banyak loh yang ngerti ilmu politik gitu, maksudnya kenapa harus orang-orang itu gitu, orang-orang yang ya berdekatan lah intinya dengan hal tersebut. Keuangan partai politik adalah wujud kemandirian partai politik itu sendiri. Saat keuangan partai politik lebih banyak berasal dari penyumbang, maka dalam mengambil kebijakan cenderung memperhatikan kepentingan penyumbang. Hilang sudah fungsi partai politik sebagai alat perjuangan kepentingan masyarakat. Disinilah bantuan keuangan partai politik oleh negara menjadi strategis. Kemandirian partai politik adalah wujud perjuangan kepentingan rakyat, bukan kepentingan penyumbang. Dan saat narasi ini hanya dianggap khayalan semata, maka kita perlu melihat realita ini. Saat partai politik tak banyak mengambil peran, masyarakat pun menjadi korban. Partai politik yang hanya menjadi alat menuju kekuasaan, tak mampu menjembatani masalah dan penyelesaian di masyarakat. Masyarakat pun mengambil jalan pintas, menandatangani kontrak politik. Memang karena kejadian jebol Tapindo itu ya, di waktu jebol itu kan pihak dari pemerintah katanya kan mau ganti rugi. Ternyata kan sesulit itu kita meminta ganti rugi, bahkan sampai bertahun-tahun. Dalam hati kami itu juga ragu, tapi itu memang harus kami lakukan agar ya paling tidak ada sedikit lah untuk mengobati kekecewaan dari pemerintah yang saat ini sebelum Pak Jokowi mencalonkan diri itu. Harapan kami itu.